Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Mastura. Saya mahasiswa Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Ada 4 jenis pengujian utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada unit testing atau pengujian unit, yang kedua ada integration testing atau pengujian integrasi, yang ketiga adalah sistem testing atau pengujian sistem, dan yang keempat adalah pengujian penerimaan atau acceptance testing. Nah, yang untuk memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah jenis pengujian yang dilakukan pada unit terkecil dalam perangkat lunak, seperti fungsi atau metode dalam kode program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sebagaimana mestinya sebelum beralih ke prosedur pengujian lainnya. Eh, pengujian unit sangat penting karena menjadi dasar dari semua pengujian yang akan dilakukan. Sekilas, pengujian unit mungkin tampak seperti proses yang panjang karena pengembangan menemukan banyak cacat dan terus-menerus membuat perubahan pada kode. Namun, pendekatan ini secara bertahap membuat kode lebih tangguh dan memungkinkan menemukan kesalahan pada tahap awal pengembangan perangkat lunak, sehingga akan menghemat waktu dan tenaga. Contoh studi kasus pada pengujian unit yaitu sebuah perusahaan e-commerce memiliki fungsi yang menghitung harga akhir setelah diskon yang diterapkan. Pengujian unit dilakukan dengan beberapa input seperti diskon 10%, 50%, dan 100% untuk memastikan hasilnya yang benar. Yang kedua adalah pengujian integrasi. Pengujian integrasi dilakukan untuk menguji bagaimana berbagai modul atau komponen dalam sistem bekerja sama. Setelah pengujian unit selesai, modul-modul ini digabungkan dan diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat saling berinteraksi dengan benar. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak ini adalah untuk menemukan bug dalam interaksi unit-unit sistem. Contoh studi kasusnya adalah misalnya kita sedang mengembangkan aplikasi streaming. Terdapat 3 modul utama yang telah melewati pengujian unit, yaitu halaman login, pemutaran video, dan fungsi pencarian. Masing-masing modul telah diuji secara independen dan tidak ditemukan adanya bug saat diuji sendiri-sendiri. Namun, ketika dilakukan pengujian integrasi, muncul masalah yang tidak terdeteksi dalam pengujian unit. Misalnya, tidak dapat berfungsi dengan baik karena data yang diberikan oleh halaman login tidak sesuai atau tidak lengkap. Situasi ini sangat umum terjadi dalam pengujian perangkat lunak. Salah satu penyebab umumnya adalah perbedaan dalam pendekatan dan teknik pemrograman yang dilakukan oleh individu atau tim yang mengembangkan modul-modul tersebut. Dalam kondisi tertentu, pengujian integrasi dengan sistem yang lebih besar dapat menyebabkan error yang tidak terdeteksi sebelumnya. Di dalam pengujian integrasi ini terdapat 2 jenis pengujian integrasi. Yang pertama ada pengujian top-down, yang kedua ada pengujian integrasi bottom-up. Untuk yang pertama, pendekatan top-down ini adalah menguji perangkat lunak yang mulai dari unit tingkat tertinggi terlebih dahulu, kemudian secara bertahap akan mengintegrasikan unit-unit tingkat yang lebih rendah. Jadi, pada pengujian integrasi top-down ini dimulai dari modul A yang akan selanjutnya modul B, modul C, dan akan pengujian modul D1, modul D2, dan modul E. Pengujian top-down ini lebih cocok jika ingin menguji fungsi utama sejak awal meskipun beberapa modul belum tersedia. Yang kedua adalah pengujian integrasi bottom-up. Untuk pendekatan bottom-up ini dimulai dengan menguji unit-unit tingkat bawah lebih dahulu, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi untuk bottom-up ini dimulai dari modul D1, D2,
dan modul E, terus naik ke modul B dan modul C, selanjutnya yang terakhir ke modul A. Nah, untuk pengujian integrasi bottom up ini lebih baik jika ingin memastikan bahwa setiap komponen kecil berfungsi sebelum digabungkan ke sistem yang lebih besar. Selanjutnya, pengujian sistem. Pada pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Pengujian sistem melihat setiap aspek aplikasi termasuk keamanan, kegunaan, kinerja, dan kepatuhan terhadap persyaratan bisnis. Pengujian sistem adalah jenis pengujian black box. Artinya, penguji mempelajari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode internal, detail implementasi, dan jalur internal. Tujuan pengujian sistem ini adalah untuk membuat aplikasi siap untuk pengguna yang dituju. Yang terakhir adalah pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan pengguna memungkinkan pengguna akhir atau klien untuk mengevaluasi aplikasi guna untuk memenuhi persyaratan bisnis. Pengujian penerimaan ini adalah fase pengujian akhir sebelum aplikasi disebarkan ke App Store atau Google Store. Di dalam pengujian penerimaan ini terdapat dua jenis pengujian. Yang pertama adalah pengujian alfa dan yang kedua adalah pengujian beta. Pada pengujian alfa dilakukan oleh teknisi atau pengembang untuk mempelajari perangkat lunak yang dirancang dari sudut pandang klien. Teknisi pengujian perangkat lunak tidak hanya menguji input dan output, tetapi juga melihat kode sistem. Nah, sedangkan pengujian beta ini memulai untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi perbedaan utama dari pengujian beta dan pengujian alfa ini adalah pengujian alfa dilakukan oleh pihak internal, sedangkan pengujian beta dilakukan oleh pihak eksternal. Jadi begitulah 4 jenis pengujian dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap jenis pengujian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas software yang kita buat dengan memahami dan menerapkan pengujian ini. Kesimpulan dari PPT ini adalah jika pengujian unit itu menguji baris kode, pengujian integrasi itu menguji unit-unit yang saling berhubungan, pengujian sistem itu menguji keseluruhan sistem, dan yang terakhir pengujian penerimaan itu menguji kesesuaian persyaratan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.